Hai good people, selamat datang di Gerai Investor. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Pernahkah Anda mendengar perusahaan terbuka atau tertutup? Secara sederhana, perusahaan tertutup adalah perusahaan yang tidak menawarkan kepemilikan sahamnya kepada publik. Sedangkan perusahaan terbuka adalah perusahaan yang menawarkan kepemilikan sahamnya kepada publik. Atau sederhananya gini deh, pada bulan April tahun 2022 lalu, dunia investasi dihebohkan dengan berita PT Goto Gojek Tokopedia terbuka atau yang disingkat Goto akan melantai atau menawarkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada 11 April tahun 2022. Nah, itulah yang disebut sebagai Initial Public Offering atau juga IPO. Jadi, Initial Public Offering atau IPO merupakan suatu langkah di mana perusahaan untuk pertama kalinya menawarkan saham mereka ke masyarakat luas atau dalam hal ini investor. Jadi, bisa dibilang bahwa IPO adalah penawaran saham perdana dari suatu perusahaan. Tujuan utama suatu perusahaan ingin masuk ke IPO tidak lain untuk mendapatkan lebih banyak modal dari para investor. Ketika suatu perusahaan mengumumkan diri telah IPO, maka saham mereka yang sebelumnya bersifat privat akan menjadi publik. Hal ini akan membuat saham memiliki nilai pasar yang berbeda. Selain itu, jenis perusahaan yang sudah IPO akan berubah yang tadinya tertutup atau PT menjadi terbuka atau TBK. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa ketika perusahaan berstatus IPO, maka artinya mereka melepaskan sahamnya ke publik. Hal ini dikenal dengan istilah go public. Artinya, siapapun bisa melakukan kegiatan jual beli saham dari perusahaan go public tersebut. Jadi, perusahaan yang sudah IPO bukan lagi milik satu orang, melainkan milik sekumpulan investor yang memiliki saham. Mengapa perusahaan mau menawarkan kepemilikan sahamnya kepada publik? Sebab perusahaan membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Masyarakat yang memiliki saham akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harganya jika kinerja sahamnya baik. Apakah perusahaan tertutup bisa berubah menjadi terbuka? Tentu saja bisa. Salah satu prosesnya adalah dengan melakukan IPO. Bagaimana syarat melakukan IPO? Tidak sembarangan perusahaan bisa melakukan IPO. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh suatu perusahaan yang ingin melakukannya. Berikut persyaratannya. Yang pertama, memiliki aset nyata minimal 100 miliar. Salah satu syarat utama yang membuat perusahaan bisa melakukan IPO sudah memiliki real asset minimal senilai 100 miliar. Total nilai aset nyata ini merupakan nilai aset yang sudah dikurangi beban pajak. Kenapa nilai aset menjadi syarat IPO? Karena ketika nilai aset sudah sangat besar, maka hal tersebut bisa dijadikan bukti bahwa perusahaan tersebut mampu mengelola asetnya dengan baik. Nah, yang kedua, struktur organisasi perusahaan yang jelas. Perusahaan yang ingin melakukan IPO haruslah perusahaan dengan struktur organisasi yang jelas. Dalam hal ini, elemen struktural perusahaan dari mulai siapa CEO-nya, orang-orang di dalam jajaran direksi, dan sebagainya harus dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, jajaran pimpinannya juga harus memiliki reputasi yang baik, serta kemampuan dalam berbisnis yang mumpuni. Yang ketiga, meraih laba dalam kurun waktu tertentu. Syarat lain untuk perusahaan yang ingin go public harus sudah memiliki laba yang konsisten didapatkan minimal sejak 2 tahun terakhir. Namun syarat ini bukanlah syarat yang mutlak. Banyak perusahaan yang belum memiliki keuntungan namun berkesempatan menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Tetapi perlu diperhatikan bahwa nantinya perusahaan tersebut akan tertulis di papan pengembangan, bukan di papan utama. Yang keempat, batas minimal saham IPO yang ditawarkan. Syarat terakhir agar suatu company atau perusahaan bisa IPO harus memenuhi batas minimal saham yang bisa ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Jumlah minimal saham sebesar 150 juta lembar saham dengan jumlah minimal pemegang saham perusahaannya sebesar 500 orang dan harga saham berlembarnya minimal 100 atau lebih. Apa kelebihan IPO? Melihat syarat dan mekanisme IPO yang cukup rumit, tentu hanya perusahaan tertentu saja yang bisa melakukan IPO. Lantas,
Apakah perusahaan yang sudah IPO akan diuntungkan? Berikut kelebihan IPO yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, salah satu cara cepat dan tepat untuk penggalangan dana. Salah satu keuntungan yang paling besar bagi suatu bisnis adalah bisa menghimpun dana dari masyarakat atau disebut sebagai investor. Hasil yang bisa didapatkan dari penawaran saham memberikan suntikan dana bagi perusahaan yang mau go public. Hal ini jelas merupakan suatu keuntungan yang besar, mengingat banyak hal yang bisa dieksekusi oleh perusahaan ketika kas mereka bertambah karena mendapatkan modal baru. Mereka bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan, mulai dari membiayai penelitian dan pengembangan, menambah research, pengadaan fasilitas, mengurangi hutang, mendanai strategi pemodalan, mengupgrade teknologi, atau untuk pembiayaan lainnya. Semua hal tersebut sangat berdampak bagi pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, memudahkan investor dan founder menjual saham milik mereka. Sebagian besar perusahaan mempunyai investor yang telah menyumbangkan banyak waktu, uang, dan sumber daya lainnya dengan harapan bisa meraih pengembalian dari pengembangan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan exposure dan juga kredibilitas. Jika suatu perusahaan berkeinginan untuk terus bertumbuh dan berkembang, maka mereka tentu membutuhkan peningkatan exposure ke pelanggan potensial atau investor. Semakin dikenal, maka semakin baik dampaknya untuk perusahaan. Jadi, ketika melantai di Bursa Efek Indonesia, perusahaan akan mendapatkan exposure karena namanya terpampang di Bursa Efek Indonesia, sehingga berpotensi mendorong eksistensi dan kredibilitas perusahaan di mata investor dan juga masyarakat. Yang keempat, mengurangi biaya modal keseluruhan. Tak jarang banyak perusahaan yang harus membayar suku bunga yang lebih tinggi ketika menerima pinjaman dari bank atau menyerahkan kepemilikan untuk menarik dana dari investor. Pada saat IPO, secara signifikan perusahaan dapat mengatasi hal ini dengan mengurangi biaya modal secara keseluruhan. Selanjutnya, apa kekurangan IPO? Tentu saja tak hanya memiliki kelebihan. Ketika berbicara tentang apa itu IPO, maka kamu juga harus melihat kekurangan dan resiko yang dimilikinya. Kekurangan perusahaan yang melakukan IPO antara lain, yang pertama, resiko harga saham perusahaannya menurun. Umumnya, ada semacam target yang ditentukan oleh suatu perusahaan yang ingin melakukan IPO. Ketika target ini terpenuhi, maka harga saham perusahaan akan meningkat. Namun, jika target tidak tercapai, maka kemungkinan harga saham perusahaan bisa saja turun. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa berpikir jangka panjang sebelum benar-benar melakukan IPO. Yang kedua, potensi kehilangan kontrol atas perusahaan. Salah satu kelemahan utama dari IPO adalah status kepemilikan perusahaannya bukan lagi milik founder atau pribadi, melainkan milik masyarakat luas yang membeli saham tersebut. Oleh sebab itu, setelah go public, ada kemungkinan para pendiri kehilangan kendali mereka atas perusahaannya sendiri. Go public membuat perusahaan menerima sejumlah besar uang dari pemegang saham publik, maka cukup logis jika berpikir para pemegang saham yang notabene telah memberikan begitu banyak uang, kemungkinan ingin mengarahkan perusahaan untuk bertindak demi kepentingan terbaik mereka. Nah, ada potensi yang diinginkan para investor ini bertentangan dengan visi misi awal dari perusahaan tersebut didirikan. Pro dan kontra IPO. Keuntungan dari IPO yaitu perusahaan akan bisa meningkatkan modal dengan menjual sahamnya ke publik. Selain itu, masyarakat umum menjadi lebih mengenal perusahaan dan juga produk-produknya. Kontra dari IPO yaitu sulit menjaga nama baik perusahaan. Sebab setelah menjadi perusahaan terbuka, berita-berita tentang perusahaan akan mempengaruhi harga saham. Tidak hanya itu, perubahan harga saham ini dapat mengganggu fokus manajemen dalam mengambil keputusan strategi perusahaannya. Contohnya, saham Bukalapak.com atau yang disingkat BUKA. BUKA adalah salah satu saham yang dibangga-banggakan sekaligus ditunggu-tunggu investor di Indonesia. Sebab saham BUKA atau Bukalapak.com dikatakan memiliki citra yang sangat baik. Perusahaan yang sudah sangat besar, peminatnya ada banyak sekali, sudah berdiri cukup lama sehingga mampu mengelola perusahaan dengan baik serta juga terkenal. Tapi faktanya, sejak awal penawaran sahamnya atau IPO yang sebesar Rp850 per lembar sahamnya, sekarang pada saat video ini dibuat,
tanggal 10 Juni tahun 2022, harga saham buka hanya sebesar Rp280 per lembar sahamnya. Bahkan, harga saham buka lebih murah dibandingkan dengan harga permen peletak-peletok sebesar Rp500 per bungkusnya yang dijual pada halaman website perusahaan bukalapak.com itu sendiri. Artinya, saham buka sudah mengalami penurunan sebesar 73,41% dari awal IPO. Jadi apabila saat saham buka IPO dan Dimas membeli saham buka dengan modal 1 miliar rupiah, hari ini pada saat video ini dibuat, Dimas sudah mengalami kerugian sebesar 734,1 juta rupiah. Bisa-bisa stres itu si Dimas. Bagaimana? Apakah informasi pada video ini sangat bermanfaat, sangat berguna, sangat berpotensial, dan juga sangat mendukung progres Anda dalam mengetahui informasi tentang saham? Apabila video di channel ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa klik subscribe pada channel ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.